aku Dedek Dharma Tiara. Jadi di video aku yang kali ini lagi, aku akan membahas tentang visible wavelength observation atau panjang gelombang yang terlihat. Oke, yang pertama itu ada nebula. Jadi nebula ini adalah awan besar dari debu dan gas yang berada di ruang angkasa. Beberapa nebula terbentuk dari gas dan debu yang terlempar dari ledakan bintang yang mati, seperti supernova. Sedangkan nebula lainnya merupakan daerah di mana bintang baru mulai terbentuk. Nah, kemudian ada beberapa jenis nebula yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada Orion Nebula. Orion Nebula ini juga disebut Messier 42 atau M42. Nebula ini memiliki bentang hingga 24 tahun cahaya dan berada di galaksi Milky Way atau galaksi Bima Sakti dengan jarak 1350 tahun cahaya dari bumi pada konstelasi Orion yang membuat nebula ini menjadi terdekat dengan bumi. Kemudian yang kedua ada Butterfly Nebula. Nebula kupu-kupu atau NGC 6302 ini berjarak sekitar 4000 tahun cahaya dari konstelasi Scorpion dengan bentangan sayap mencapai 3 tahun cahaya dan temperatur permukaan 250.000 derajat Celcius. Inti bintang yang mati setengahnya mungkin sangat panas. Sinar terang dari nebula ini dapat terlihat di cahaya ultraviolet, namun tersembunyi dari penglihatan langsung karena tertutup oleh debu yang tebal. Kemudian yang ketiga ada Eagle Nebula. Messier 16 adalah sebutan lain dari nebula elang, membentang sekitar 4-5 tahun cahaya. Tiang nebula ini masih relatif kecil dari keseluruhan badan nebula yang terbentang hingga 55-70 tahun cahaya. Nebula ini ditemukan pertama kali oleh astronom Swiss Jean-Philippe Louis de Chassex, berjarak 7.000 tahun cahaya dari bumi pada konstelasi Serpent. Kemudian jenis nebula yang keempat itu ada Crab Nebula. Nah, Crab Nebula atau nebula kepiting ini merupakan hasil dari supernova pada 1054. Nebula ini membentang sekitar 10 tahun cahaya dan pada bagian tengah terdapat pulsar yang berotasi sebanyak 30 kali per detik. Sedangkan jarak nebula Crab ini ke bumi sebesar 6.500 tahun cahaya. Kemudian yang kedua, aku akan membahas tentang awan. Nah, jadi awan adalah massa yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku tergantung di atmosfer di permukaan bumi atau permukaan planet yang lain. Awan juga massa yang terlihat tertarik oleh gravitasi, seperti massa materi dalam ruang yang disebut awan antar bintang dan nebula. Awan dipelajari dalam ilmu awan atau fisika awan, yaitu suatu cabang meteorologi. Kemudian, adapun cara terbentuknya awan. Nah, yang pertama, udara yang panas akan mengandung banyak uap di udara. Udara panas tersebut akan naik tinggi hingga berada di satu lapisan dengan suhu yang lebih rendah. Uap tersebut mencair dan terbentuklah awan. Yang kedua, jika awan sudah terbentuk, titik air dalam awan menjadi lebih besar dan awan akan semakin berat. Perlahan daya tarikan bumi menarik awan ke bawah. Daya tarikan bumi hingga sampai pada satu peringkat. Titik-titik tersebut jatuh ke bawah dan jadilah hujan. Kemudian tahap yang ketiga, jika titik-titik air bertemu dengan udara panas, maka titik air akan menguap dan awan tersebut akan hilang. Hal inilah yang membuat bentuk awan selalu berubah-ubah. Air dalam awan akan bergantian menguap dan mencair. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mendukung terbentuknya awan.
Yang pertama ada angin. Angin yang tinggi, terjadi evaporasi yang besar sehingga mempercepat terbentuknya awan. Yang kedua, tekanan udara. Dengan adanya pergerakan tekanan udara yang ditimbulkan, maka mempengaruhi pergerakan awan. Yang ketiga, kelembaban udara. Semakin tinggi kelembaban udara, awan akan terlihat semakin mendung. Dan yang terakhir, wujud awan. Wujud atau bentuk awan tergantung dari berbagai hal, yaitu yang pertama ada massa udara, yang kedua suhu awan, dan yang ketiga gerak udara. Lalu pembahasan berikutnya mengenai kepunahan dan kemerahan. Dalam astronomi, kepunahan adalah penyerapan dan penyebaran radiasi elektromagnetik oleh debu dan gas antara benda astronomi yang memancarkan dan pengamat. Kepunahan antar bintang pertama kali didokumentasikan pada tahun 1930 oleh Robert Julius Trampler. Namun ternyata efeknya telah dicatat pada tahun 1847 oleh Friedrich Georg Wilhelm von Struve. Dan pengaruhnya terhadap warna bintang telah diamati oleh sejumlah individu yang tidak menghubungkannya dengan keberadaan umum. Dari debu-debu galaksi. Untuk bintang-bintang yang terletak di dekat bidang Bima Sakti atau Milky Way dan berada dalam beberapa ribu parsec bumi, kepunahan dalam pita frekuensi visual atau sistem fotometrik kira-kira 1,8 magnitudo per kiloparsec. Selanjutnya, kemerahan antar bintang. Dalam astronomi, reddening antar bintang adalah fenomena yang terkait dengan kepunahan antar bintang di mana spektrum radiasi elektromagnetik dari sumber radiasi mengubah karakteristik dari apa yang dipancarkan objek. Kemerahan terjadi karena cahaya yang menghamburkan debu dan benda lain dalam medium antar bintang. Kemerahan antar bintang adalah fenomena yang berbeda dengan pergeseran merah, yang merupakan pergeseran frekuensi proporsional tanpa distorsi. Reddening secara istimewa menghilangkan foton-foton panjang, gelombang yang lebih pendek dari spektrum yang dipancarkan sambil meninggalkan foton. Panjang gelombang yang lebih panjang dalam optik cahaya yang lebih merah, membuat garis spektroskopik tidak berubah. Oke, lanjut ke video berikutnya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah tentang garis serapan antar bintang. Nah, dalam astronomi, klasifikasi bintang adalah pengklasifikasian bintang-bintang berdasarkan kuat beberapa garis serapan pada pola spektrum dan besarnya luminositas. Kuat garis serapan, khususnya garis-garis serapan atom hidrogen, diperoleh dari analisis pola spektrum bintang yang didapatkan dari pengamatan spektroskopi. Garis-garis serapan tertentu hanya dapat diamati pada satu rentang temperatur tertentu, karena hanya pada rentang temperatur terdapat populasi. Signifikan dari tingkat energi atom yang terkait, pemeriksaan kuat-kuat garis serapan ini pada akhirnya dapat memberikan informasi mengenai temperatur permukaan. Informasi luminositas dapat diperoleh dari pengamatan. Nah, adapun pengklasifikasian atau pembagian kelas-kelas berdasarkan Harvard. Nah, yang pertama ada kelas F. Bintang kelas F memiliki temperatur permukaan 6000 hingga 7500 Kelvin, berwarna putih kuning. Spektrumnya memiliki pola garis-garis Balmer yang lebih lemah daripada bintang kelas A. Kemudian ada kelas K. Bintang kelas K berwarna jingga, memiliki temperatur sedikit lebih dingin daripada bintang sekelas matahari, yaitu antara 3500 hingga 5000 Kelvin. Alpha Centauri B adalah bintang deret utama pada kelas ini. Beberapa bintang kelas K adalah raksasa dan maharaksa, seperti misalnya Akrutus. Kemudian ada kelas A. Bintang kelas A memiliki temperatur permukaan antara
7.500 hingga 11.000 Kelvin dan berwarna putih. Karena tidak terlalu panas, maka atom-atom hidrogen di dalam atmosfernya berada dalam keadaan netral, sehingga garis-garis Balmer akan terlihat paling kuat pada kelas ini. Kemudian ada bintang kelas O. Bintang kelas O adalah bintang yang paling panas. Temperatur permukaannya lebih dari 25.000 Kelvin. Bintang deret utama kelas O merupakan bintang yang tampak paling biru, walaupun sebenarnya kebanyakan energinya dipancarkan pada panjang gelombang ungu dan ultra ungu. Selanjutnya ada bintang kelas G. Nah, bintang kelas G mungkin adalah yang paling banyak dipelajari karena matahari adalah bintang kelas ini. Bintang kelas G memiliki temperatur permukaan antara 5.000 hingga 6.000 Kelvin dan berwarna kuning. Kemudian ada bintang kelas B. Nah, bintang kelas B adalah bintang yang cukup panas dengan temperatur permukaan antara 11.000 hingga 25.000 Kelvin dan berwarna putih biru. Dan yang terakhir itu ada kelas K. Bintang kelas K berwarna jingga, memiliki temperatur sedikit lebih dingin daripada bintang sekelas matahari, yaitu antara 3.500 hingga 5.000 Kelvin. Dan yang terakhir itu ada bintang kelas M. Nah, bintang kelas M adalah bintang dengan populasi paling banyak. Bintang ini berwarna merah dengan temperatur permukaan lebih rendah daripada 3.500 Kelvin. Semua kata merah adalah bintang kelas ini. Oke, jadi segitu dulu ya video dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor terjadinya. Kemudian, cara yang ketiga, jika titik-titik air bertemu dengan udara panas, maka titik air. Oke, masuk ke pembahasan yang